Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, sehingga kami boleh ada tempat ini Tuhan bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau sebentar Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menjamah setiap kami masing-masing pribadi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ajak bangkit berdiri Bapak Saudara. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biar Engkau yang memimpin kami Allah Roh Kudus masuk dalam ujian penyembahan sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Mari kita akan pujikan. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau selalu bersyukur Bapak Saudara, amin. Mari kita mau pujikan dengan semangat. Bersyukurlah, nana-nana. Berkesudahan, tiada bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan
setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan Bapa yang mengasihi.
tahu isi hati kami. Engkau tahu kami ingin juga mengasihi-Mu. Sekalipun kami masih banyak kekurangan dan kelemahan, tapi sungguh kami ingin mengasihi-Mu dan juga memuliakan-Mu dalam segenap kehidupan kami. Inilah doa pengharapan kami kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan, dan tolonglah kami supaya kami benar-benar dapat menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Sekarang Tuhan, kami persembahkan hati kami, pikiran kami untuk Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, urapilah kami semuanya, dan kami bersama-sama menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita hari ini masuk pada seri yang ketiga, Hidup Bijaksana. Minggu yang lalu saya telah menyampaikan bahwa untuk hidup bijaksana itu bagaimana bisa menjadi bijak kalau kita bergaul atau hidup bersama dengan orang bijak, ya. Kita lihat kembali ayat ini untuk menyegarkan ingatan kita. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, kalau bergaul dengan orang bijak, kita akan jadi bijak. Karena itu ya, pada kita semua hati-hati pilih teman memang. Harus milih memang. Ya. Kita boleh kenal banyak orang, kita boleh berkawan dengan semua orang, tetapi bergaulnya kita itu mesti milih. Itu saudara ya. Bukan kita tidak boleh kenal, boleh, tapi bergaulnya itu mesti milih. Ya, bergaulah dengan orang yang bijak. Dan siapa yang paling bijak? Tidak lain adalah Tuhan. Ya. Nah, Tuhan, minggu lalu saya sampaikan, Tuhan itu membuka diri. Ya, Dia mau berkawan dengan orang berdosa. Itu Tuhan nyatakan memang. Dari sejak dulu bahkan. Ya, kalau kita lihat sejarahnya orang Israel, Tuhan itu memerintahkan orang Israel untuk membuat kemah suci. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa diam di tengah-tengah orang Israel. Tuhan mau, ya, bersama-sama dengan manusia, walaupun manusia itu berdosa. Ya. Nah, secara evolusioner, ketika Tuhan berinkarnasi datang ke dunia, dia justru betul-betul membuka diri kepada orang berdosa. Ya. Orang-orang yang dijauhi, memungut cukai, bahkan mungkin perampok, juga mungkin perempuan pekerja seks komersial, ya. Dan hal itu menjadi polemik, ya, dipertanyakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa gurumu, mereka bertanya kepada murid-murid, mengapa gurumu duduk makan dengan orang-orang berdosa? Dan mendengar itu Tuhan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi Tuhan datang memang untuk apa, so? Mengobati orang yang sakit, untuk menolong orang berdosa. Ya, Tuhan berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan hidup bijaksana yang ketiga, yaitu hidup menurut rencana Tuhan. Ya. Hidup bijaksana itu kalau hidup kita itu menurut kepada rencana Tuhan. Ya. Nah, saya awali dulu dengan kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya presuppose. Ya, presuppose ini tidak ada bahasa Indonesianya. Ya. Presuppose itu artinya satu kondisi yang sudah ada dulu pada kita. Sebagai orang percaya, ya, kita harus mempunyai keyakinan dasar
yang kuat bahwa apa? Nomor satu, bahwa Allah itu ada. Ya toh? Kalau kita tidak percaya Allah ada, lah buat apa kita ini berbakti, ibadah, berdoa? Buat apa Anda datang ke gereja? Ya. Kita percaya Allah ada, dan itu tidak menjadi masalah buat kita. Dan yang kedua, konsekuensi logisnya, kalau kita percaya Allah itu ada, kita kemudian juga percaya bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kita ini ciptaan. Ya. Nah, coba kita ini tandaskan ini, kita ini ciptaan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita ini ciptaan, tentu ketika diciptakan, tentu Tuhan punya tujuan, punya rencana. Ya. Seperti mana kita menciptakan sesuatu, itu pasti ada tujuannya, ada rencananya. Ya. Mikrofon misalnya diciptakan untuk apa? Tujuannya untuk apa? Bukan buat ulek sambel, tapi untuk bicara supaya apa? Lebih keras, ya, bahkan bisa direkam. Ya. Nah, kita diciptakan untuk apa? Ya, kita ada di dunia ini untuk apa? Kita ada bukan karena kehendak orang tua. Bahkan ada orang yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya ketika dia lahir. Itu fakta kan? Ya. Tapi keberadaan kita, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana, walaupun mungkin orang tua kita tidak menghendaki. Ya. Nah, nah kalau kita mengerti tujuan dan rencana Tuhan, nah kita bisa bijaksana. Nah itu yang kita mau gali, ya. Nah di dalam tujuan dan rencana Tuhan itu nanti kita akan mengerti bahwa ternyata di dalam rentang waktu hidup kita yang singkat ini ada tujuan yang harus dicapai, ada tujuan yang harus terwujud, yang harus rampung di dalam hidup kita. Kita yang harus merampungkan itu. Hidup kita ini tidak panjang, ya. Walaupun kita semua berkeinginan umur panjang, ya, dan kita berpikir secara linier bahwa yang bakal mati itu orang tua. Nah, kita perlu koreksi, ya. Mati itu tidak bersyarat, tidak harus orang tua, ya, muda pun bisa mati. Kita yang masih muda, ingatlah, tidak harus tua, kita kapan-kapan bisa mati. Artinya kita mesti menyadari bahwa rentang hidup kita ini pendek, dan harus kita rampungkan tujuan itu dalam hidup kita. Dan yang kedua, dengan rentang hidup kita yang pendek ini, ya, di dalamnya tentu kita diproses oleh Tuhan. Hidup kita ini adalah proses. Hidup kita sekarang yang sementara ini sebenarnya adalah proses untuk memiliki hidup yang sesungguhnya, hidup yang abadi. Memang setting awalnya itu begitu, ya, rencana awalnya itu begitu. Kita ini didesain sebenarnya abadi. Adam dan Hawa sebenarnya abadi. Seandainya mereka tidak berbuat dosa, manusia abadi. Ya. Nah, sayang ya, manusia berbuat dosa sehingga kita kemudian ya ditentukan mati. Nah ini kan membangkitkan pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok kita harus mati? Ya, nah itu kita memang harus belajar seperti itu sih, menggali kehendak Tuhan itu apa. Ya, nah di dalam hidup kita yang singkat ini juga tentu ada problem-problem, masalah-masalah. Itu pun juga diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Bahkan yang kita tidak sukai sekalipun, itu diizinkan untuk membentuk kita menjadi seperti yang Tuhan ingin sebenarnya. Cuma berhasil atau enggak itu, ya.
termasuk juga sekarang ya kondisi COVID-19. Memang ya gembala senior, gembala saya Bapak seperti dia mengatakan, ya ini memang sudah ada di timetable-nya Tuhan, sudah ada di jadwalnya. Jadi tidak usah ditangking-tangking. Ditangking buat apa? Malah lucu. Dan akhirnya kecelik. Ya, banyak dulu ditangking-tangking. Ya, akhirnya malah kecelik. Ya, jadi kita mesti mengerti, memang belajar untuk memahami. Ya. Nah, kita akan membaca ayat pokok kita hari ini, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Mari kita bacakan bersama 2-3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Amin. Ada beberapa kalimat atau kata yang perlu kita garis bawahi. Pertama, kata perhatikanlah. Ya. Dalam bahasa lain bisa dikatakan hati-hatilah. Karena itu hati-hatilah kamu hidup. Atau bahasa lain mengatakan berjaga-jagalah. Di topik khotbah kita beberapa waktu lalu. Hidup itu memang perlu jaga-jaga. Ya. Apa yang kita jaga sudah kita bahas ya. Nanti Anda bisa lihat lagi di rekaman kita. Ya. Di antaranya menjaga hati. Nah, lalu ayat ini bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Karena arif ini di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata wise. Wise itu bijaksana. Ya. Jadi Tuhan mau kita itu bijaksana. Ya. Nah, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kita perlu mengerti itu kehendak Tuhan itu apa. Ya. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita perlu tahu apa yang Tuhan kehendaki dengan hidup kita. Ya. Dan nanti kita akan bahas itu, kita akan belajar bersama-sama. Nah, saya ingin tunjukkan dulu tugas saya dulu sebagai pastor, sebagai gembala. Ya. Kalau kita membaca Mazmur 23, kita tahu tugas gembala itu Pak, nuntun. Nunjukin jalan, ya jalannya di depan, ya menunjukkan jalan dan mengawal. Jadi tugas saya adalah menunjukkan jalan kepada Anda dan mengawal supaya kita semua, supaya keluarga kita juga, supaya keluarga saya juga bisa sampai kepada tujuan rencana Allah. Itu tugas saya. Ya, tentu bukan tugas yang ringan, ya, berat. Ya, karena itu juga mohon Bapak Ibu saya terus mendoakan. Ya, jalan di depan kadang-kadang kan ya mungkin bisa kesandung. Ya, didoakan supaya hidup saya juga terus penting. Nah, kenapa saya mesti menyampaikan ini? Karena ada nubuat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Mari kita baca. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Bersama 2-3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Amin. Ya. Dulu saya baca ayat ini saya pikirnya begini. Oh, ini ayat ini mungkin cocoknya buat orang-orang kaya yang kalau mereka itu tersinggung di satu gereja, ya, mereka keluar, mereka bikin gereja sendiri, lalu mereka pilih itu pengkhotbah, pendeta-pendeta yang khotbahnya semaunya mereka. Ini interpretasi saya dulu itu begitu, simpel aja ya.
Tetapi saya melihat ayat ini sekarang justru sangat aktual dan relevan dengan keadaan sekarang. Ya. Ayat ini cocok dengan keadaan kita. Ya. Nah, saya bacakan dulu ya. Sebelum saya bicara kenapa kok cocok. Dalam bahasa Inggris disebutnya begini. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Waktu itu akan datang ketika mereka tidak lagi tahan. Endure itu kan tahan. Ya. Tahan. Sound doctrine. Artinya doktrin yang benar. Ajaran yang sehat. But after their own lust, they heap to themselves teachers having itching ears. Ya. Tetapi menurut hawa nafsu mereka lah, mereka menumpuk. Heap itu mencomot terus ditumpuk itu namanya to heap. Ya. Menumpuk untuk diri mereka sendiri. Guru-guru, ya, teachers having itching ears, ya, karena telinga mereka itu gatal, ya, terjemahan bahasa Indonesia sih sudah tepat lah dia mengatakan begitu, mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, tapi ini diperhalus ya, menurut nafsunya, untuk memuaskan keinginan telinga. Nah, itu relevan dengan keadaan kita sekarang. Semua sekarang kita ini punya akses yang luas untuk dengar khotbah siapa saja. Ada. Yang dulu kan kita tidak pernah itu mainan YouTube cari khotbah. Paling yang dicari apa? Ya mungkin kuliner atau lucu-lucu. Ya sekarang kita punya akses dan kita semua punya hasrat yang sama untuk apa? Dengar lebih banyak khotbah. Nah ini kita perlu hati-hati, ya. Karena kalau kita tidak mau mendengarkan ajaran yang sehat, ya kita akan tersesat. Nah tugas saya itu mengawal Anda supaya jangan sampai tersesat. Ya sekarang ini banyak macam-macam lah rupa-rupa ajaran. Sebenarnya kalau saya mau seperti mereka itu, saya akan khotbah yang ringan-ringan aja. Saya akan khotbah apa? Tenang aja, kita bersandar, berharap Tuhan memberkati. Tiap minggu saya ngomongin itu aja. Anda senang sih. Saya cari kiat sukses, bagaimana kaya. Tapi kekristenan bukan itu. Kita mesti ngerti kehendak Tuhan. Memang mungkin tidak nyaman untuk didengar. Ada orang-orang yang memang Tuhan kasih banyak itu memang ada orang yang memang dikasih banyak. Tapi maaf ya, memang ada orang yang dikasihnya ya sedang-sedang aja. Bahkan ada yang dikasih kurang. Itu kan Tuhan ngomong. Ya. Bahkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu dikatakan. Di perjanjian lama orang Israel itu dilarang kalau mereka memanen buah ya, apa ada yang ketinggalan itu besoknya didatangi lagi, cari lagi, tidak boleh. Yang ketinggalan itu milik siapa? Orang miskin. Lalu kalimatnya mengatakan apa? Sebab tidak akan henti-hentinya akan ada orang miskin di antara kamu. Untuk apa? Ya, untuk menguji memang, untuk bentuk kita yang punya supaya apa? Kasih. Di perjanjian baru juga begitu. Ketika Tuhan diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak yang sangat mahal, Yudas gusar. Untuk apa pemborosan ini? Tapi Tuhan bilang apa? Dia lakukan itu untuk mempersiapkan kematian. Ya. Memang orang miskin akan selalu ada di antara kamu. Nggak nyaman ya kalau kita dengar itu. Wah, apes men ya. Siapa sih dapat jatah miskin? Itu misteri. Ya. Nah, karena itu satu. Memang kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Ya. Tidak semua orang kasih memang jadi raja. Ya.
yang jadi orang biasa. Begitu sih ya. Nah, sebenarnya bisa aja khotbah yang ringan-ringan atau yang lucu-lucu sambil saya seliti dagelan-dagelan ya. Bisa aja. Tapi saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya itu kepada Tuhan. Saya juga bisa memanipulasi firman Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan itu bisa saya setel. Semisal ya, aku butuh duit nih. Aku sesuk mau khotbah perpuluhan. Bisa. Bisa saya manipulasi. Tapi itu penipuan. Disip gitu. Ya. Dan itu tidak boleh. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita mesti mengetahui tujuan dan rencana Tuhan. Kalau kita belajar Alkitab, baca, ya mesti memang dibaca dari kitab Kejadian. Supaya kita ngerti memang kita itu diciptakan, ya, dan kita diciptakan menurut gambar dan keserupaan dengan Tuhan. Kita punya gambar dan kita punya keserupaan dengan Tuhan. Dan sebenarnya kita adalah makhluk paling tinggi. Lebih tinggi dari malaikat. Tapi karena dosa kita diturunkan memang sekarang. Lalu pertanyaannya, kenapa kita diciptakan lebih tinggi? Lah itu pembahasan diskusi yang beda lagi. Itu yang nanti kita mau dalam. Dan kemudian kita mengetahui dari kitab Kejadian manusia jatuh dalam dosa. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa itu, Tuhan kemudian menjanjikan penebusan. Pertama kali Tuhan menjanjikan, dinyatakan secara verbal oleh Tuhan. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Kita baca ini 2-3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, saya garis bawahi kata perempuan ini. Keturunannya, itu bahasa Inggrisnya nyanya itu bukan keturunannya Adam, tapi keturunannya yang perempuan. Ya, bahasa Inggris menyebutnya her seed, benihnya. Nah, ini memang sengaja Tuhan itu nyatakan begitu supaya kita ngerti memang nanti Tuhan Yesus itu akan lahir dari seorang perempuan, tetapi bukan dari benih laki-laki, melainkan dari Roh Kudus. Ya, nah beberapa waktu yang lalu ada yang share itu video, ya, katanya itu Ron Wyatt menemukan ya segumpal tetesan darah. Lalu kemudian darahnya itu dieksaminasi, dites, ditemukan kromosomnya cuma 23. Benar atau enggak, aku enggak tahu itu benar atau tidak. Ya, karena aku belum lihat. Ya, tetapi yang aku tahu memang Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh perawat dari Roh Kudus. Ada darah, ada daging Maria di situ. Ya. Nah, ayat ini merupakan janji penebusan. Ya, sehingga Bapak gereja zaman dulu itu tahun 160-an yang namanya Justin Martyr dan Irenaeus, mereka mengatakan ayat ini adalah proto-evangelium, Injil yang pertama kali. Injil itu kabar gembira, kabar keselamatan. Ini dijanjikan dari kitab Kejadian. Ya, nah, next. Kemudian kita belajar, kita baca setelah Kejadian, kita baca Keluaran, ya, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita baca orang Israel itu ibadat, mereka mesti pakai korban-korban. Itu sebenarnya lambang, gambaran tentang penebusan yang akan Tuhan lakukan. Bahwa dosa itu harus ditebus, dan tebusannya mesti pakai darah, karena di dalam darah itu ada nyawa. Ya, kita udah ngomong.
Lalu kemudian kalau kita baca kemudian dalam Perjanjian Lama para nabi mengatakan akan datangnya juru selamat, ya. Dan itu kemudian digenapi di dalam Perjanjian Baru, ditulis oleh Injil, ya, bahwa Yesus adalah Allah yang turun dari surga, berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus manusia. Jadi yang ditebus itu manusianya, bukan dosanya. Yesus menebus dosa kita. Sebenarnya ini kalimat yang salah kaprah. Yang ditebus bukan dosanya, tapi yang ditebus kita ini loh. Kita ditebus supaya jangan apa? Jangan binasa. Ya, kemudian Paulus surat-suratnya banyak menyingkapkan hal-hal yang rahasia, ya. Hal yang disebut penyelenggaraan rahasia. Yuk kita baca Efesus 3 ayat 9. 2, 3. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Saya juga bertanya-tanya kenapa dipilih penyelenggaraannya. Kenapa tidak dipilih karya saja? Karya rahasia Allah. Ya, dari sejak kejadian sampai sekarang Tuhan masih berkarya secara rahasia. Dan itu disingkapkan, ya, banyak oleh Rasul Paulus. Dia berkata, aku dipilih untuk menyatakan. Paulus berkata, ya, ayat sebelumnya dia mengatakan, aku dipilih untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan ayat ini untuk menyatakan apa rahasia karya Allah, ya, rencana Allah. Ya. Nah, melalui surat-suratnya, diantaranya surat Roma misalnya, next, kita menemukan bahwa kita sedang akan dijadikan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Mari kita baca ini ya, 2. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ini loh hakikat kekristenan. Ya. Kalau kita membaca, ya, mempelajari, sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak menyebut ajarannya sebagai kekristenan, tidak ada. Kekristenan, nama Kristen itu muncul di Kisah Rasul. Ketika orang-orang Tesalonika itu, ya, mereka belajar banyak, mereka kemudian disebut orang-orang Kristen. Sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan ketika ada di sinagog, di rumah-rumah ibadah? Taurat. Ya. Kalau mungkin pinjam istilah orang Yahudi, Yudaisme. Yang diajarkan Tuhan Yesus ya Yudaisme. Ya. Ajaran agama Yahudi, Taurat sebenarnya. Tetapi kemudian kan Tuhan melengkapi Taurat itu. Dan kemudian Paulus singkapkan sebenarnya itu maksudnya apa? Ini maksudnya. Supaya kita jadi segambar, serupa dengan gambar anak. Ini hakikat kekristenan. Jadi kekristenan bukan bagaimana menjadi sukses, tidak, tapi bagaimana menjadi seperti Kristus. Cuma kan kadang-kadang orang itu hanya terfokus pada satu hal, ya. Memang berkat itu dijanjikan, itu bagian kita, tapi kita jangan fokusnya di situ. Ya. Nah, bagaimana kita mau jadi seperti Kristus kalau kita tidak ngerti Kristus itu kayak apa? Ya. Nah, karena itu Paulus sendiri dia berkata begini, ya, Filipi 3 ayat 10-11. Kita baca dulu, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia.
Artinya dia sadar betul bahwa walaupun dia sudah rasul, walaupun dia menyingkapkan banyak rahasia, dia ngerti bahwa pengenalannya belum penuh. Dan dia masih berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Ya, banyak orang mengkhotbahkan ayat ini. Itu tidak mudeng maksudnya. Ya. Mengenal Tuhan itu bukan satu hal yang remeh-temeh. Bukan perkara yang mudah. Bukan yang bisa kelar dalam satu kali tatap muka, tatap pelajaran tidak. Mengenal Tuhan itu pelajaran seumur hidup. Seumur hidup loh, supaya kita bisa ngerti bahwa dia Bapak yang memelihara. Saya baru paham itu ketika saya sudah jadi orang, sudah jadi bagaimana saya harus menjadi seorang Bapak, seorang Bapak yang harus tanggung jawab, kasih makan anak, olahin yang dia. Bahkan betapa sakitnya kalau anak minta kita nggak bisa ngasih. Betul. Ya. Kalau anakmu minta sesuatu dan kau nggak bisa berikan, itu sakit. Ya. Nah dari situ saya justru lebih gue punya hati pengen kok. Apalagi Bapak itu. Ya. Nah ini perjalanan kehidupan. Ya. Walaupun sudah khotbah, dulu macam-macam khotbahnya, percaya, tetapi di dalam realitas juga seringkali gelisah, takut, khawatir, bingung, nggak bisa tidur bahkan. Bicara soal keuangan, bisa nggak tidur. Waduh. Tetapi oleh perjalanan waktu mengenal kita dan lihat ini, dan aku aja berusaha dan tidak kubiarkan, apalagi Bapak Yesus. Amin. Nah, ini baru satu titik ini, pasalnya banyak. Ya, kita baca dulu ayat 1 Korintus 13 ayat 12. Dua ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ini kalau baca ayat ini konteksnya zaman itu, zamannya Paulus. Dulu udah ada cermin, tapi cerminnya dari apa? Dari perak, yang juga tidak sempurna kayak cermin sekarang gitu ya. Jadi gambarnya apa? Samar-samar. Pengenalannya dia, inti ngomongnya itu bahwa pengenalannya Paulus itu masih samar-samar, tapi dia lihat itu gambar Yesus. Bukan buta, kalau buta kan tidak lihat. Nah, dulu saya dengar hamba-hamba Tuhan menceritakan ilustrasi, ya, pengenalan kita itu tidak sempurna. Kenapa? Kita ini kayak orang buta yang lihat, yang ditanya gajah kayak apa, semuanya buta, semua. Ayo deketin, ini ada gajah nih, ayo coba pegang. Semua kan pegang bagiannya beda-beda, yang pegang kuping, pegang buntut dan sebagainya. Sehingga definisinya apa? Beda-beda. Yang pegang kuping mengatakan gajah itu apa? Tipis. Yang pegang buntut gajah bilang apa? Dibilang apa gajah itu? Kecil, tipis. Tapi yang pegang kaki, enggak, kecil. Apalagi pegang perut, pegang belalai, oh basah. Definisinya beda-beda. Ya, nah kita ini sekarang ini beruntung, kita orang-orang zaman itu, ya. Kenapa? Karena dulu rasul-rasul tuh dia baru lihat belalai, ya, apalagi nabi-nabi, mereka baru megangnya itu megang kuping aja, harus lembar aja.
Gajah itu tipis. Itulah pemahaman mereka. Tetapi kita sekarang dikasih pemahaman yang penuh. Itu pun masih tersembunyi. Ya. Terus hamba-hamba Tuhan mencoba, ya, orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang belajar mengenal Tuhan, menyingkapkan kepada kita yang warisan-warisan pengertian mereka. Ya. Dan itu memperlengkapi kita untuk mengerti, belajar mengenal Tuhan. Ya. Dan masih belum sempurna, belum tuntas. Yang saya sampaikan pun sebenarnya sudah lumayan. Ya. Dulu waktu SMP, SMA saya belajar di kebaktian pemuda yang khotbah bilang, kamu mesti hidup menurut rencana Tuhan. Tapi tidak dikatakan rencana Tuhan itu apa. Meninggalkan pertanyaan di dalam benak hati saya, rencana Tuhan buat aku apa ya? Ya. Tidak didefinisikan, mungkin yang ngomong sendiri ya, tidak ngerti karena ya cuman nyontoh-nyontoh aja. Tapi ya perjalanan waktu jadi ngerti. Kita baca kitab itu tidak bisa dilepas dari kejadian. Dari sejak mulanya kita diciptakan sampai nanti, itu tujuannya apa? Nah, kita tidak bisa lebih panjang lagi karena kita dibatas oleh waktu. Karena itu saya mengajak Anda untuk beberapa yang pertama, sejauh mana iman kita? Iman kita ini mempersoal apa? Ya, mungkin ada orang yang mempersoal persoalannya belum selesai. Ya, memandang persoalan itu sebagai sesuatu yang ada yang menyebutnya cobaan, ada yang menyebutnya ujian, ada yang menyebutnya sial, apes. Apa yang kita lihat dengan persoalan ya. Apa yang kita ketahui dari rencana Tuhan, rencana-rencana hidup kita sendiri, apakah sinkron sejalan dengan rencana Tuhan? Ya, saya teringat dengan kata-katanya Bapak Presiden, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi. Kalaupun menteri punya visi, visinya harus sinkron itu dengan visi. Kita juga begitu. Rencana Tuhan ini apa? Ya, itu yang mesti menjadi acuan kita, sinkronkan itu. Ya, kalau ditanya lah, Pak sendiri rencana hidupnya gimana? Kalau jujur saya ditanya, saya mengatakan saya sebenarnya tidak punya rencana yang bagaimana enggak. Simpel aja deh. Terus pokoknya saya melayani Tuhan, ya, punya anak ya digedeke. Dan harapan saya anak-anak saya juga melayani Tuhan. Udah, itu rencana itu aja. Ya. Tidak ada keinginan yang muluk-muluk lah. Ya. Nah, tadi saya tanya, persoalan masalah itu kita pandang apa? Ya. Dan yang terakhir, kita mau apa mulai hari ini? Coba mulai dipikir. Hidup ini tidak panjang. Kita mesti belajar mengenal Tuhan supaya hidup kita sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Dan kalau nanti kita mati, sudah selesai betul. Seperti kata-kata Tuhan di atas salib. Umurnya cuma 33. Tapi dia berkata, sudah selesai. Kiranya nanti kita semua waktu mau menghembuskan nafas terakhir, kita juga berkata, sudah selesai. Amin. Kita tetap. Kita nyanyikan lagu kita yang semalam dinyanyikan di doa malam ini. Kita bawa hati kita, walaupun tidak sempurna memang, tapi Tuhan tahu kok, kalau kita ingin mengenal Dia, kalau kita ingin mengasihi Dia, maka kita persembahkan hati kita ini, apa adanya saja. Kita memang lemah, tapi Tuhan mau tolong kalau kita mau. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menuntun kita dengan sabar sampai kita berhasil seperti Dia. Ini hatiku,
Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan dalam hidup. Lagi katakan ini hatiku. Ini hatiku tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat hatiku mengasihimu. Saudara pasti paham dengan kelemahan-kelemahanmu sendiri. Dan saya mau ingatkan, waktu kita tidak banyak. Waktu kita tidak banyak. Mari kita minta tolong Tuhan untuk kerjakan diri kita. Tidak perlu menjadi tua untuk mati. Sewaktu-waktu. Sangat singkat hidup ini. Sudah saatnya kita pedulikan ini.
supaya rencana Tuhan terwujud. Kita menjadi seperti gambar Yesus. Dan Anda mengerti sedikit mungkin tentang Yesus. Dari yang engkau tahu, apakah engkau sudah menyerupai itu? Mari kita minta Tuhan untuk menolong kita. Ini masalah yang sangat penting. Hidup kita di dunia ini bukan hidup yang sesungguhnya, tapi nanti sesudah hidup ini. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan, atau kita akan binasa selama-lamanya dalam api yang kekal. Ditentukan sekarang. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sadar benar bahwa hidup kami ini singkat. Dan kami tahu diri. Kami tahu diri kami. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Banyak yang harus Tuhan rombak. Banyak yang Tuhan harus ubahkan. Karena kami tahu kami sendiri tidak sanggup berubah tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Karena itu sama-sama kami minta kepadamu Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Supaya dalam waktu hidup kami yang singkat ini, kami dapat menjalani proses hidup ini dengan benar, dengan maksimal. Supaya ketika waktu kami masing-masing habis, kami sudah selesaikan. Sudah rampung rencana-Mu dalam kami. Tuhan tolong kami semua. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami ingin Tuhan mengenal-Mu. Kami ingin mengerti Engkau. Terus terangi kami Tuhan. Tuntun kami untuk membaca, merenungkan, dan tuntun kami untuk bergaul bersama dengan Tuhan. Dan nyatakanlah rencana-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Bapa, pada akhir ibadah kami mempersembahkan juga persembahan-persembahan keuangan, juga persepuluhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memuliakan nama Engkau. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberi kami rezeki dan kebaikan-kebaikan. Kami mengucap syukur. Terimalah untuk kemuliaan-Mu dan biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Dan sekarang Bapa, ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami, anak-anak-Mu ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dari Bapa kita yang mengasihi berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan segala kebutuhan hidup kita Bapa menyediakan. Pulanglah dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai memenuhi hati kita senantiasa. Dan apa yang kita kerjakan ditolong Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Kami terima semuanya dengan iman dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.